Halo anak-anak, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 10. Sesuai dengan janji yang kemarin, hari ini saya akan melanjutkan materi tentang akar pangkat ya. Yang mana ini materi lanjutan dari materi kemarin, materi perpangkatan. Akar pangkat sebenarnya juga pangkat anak-anak. Saya jelaskan lebih lanjut, dan juga saya menjanjikan juga saya akan membahas PR atau tugas yang kemarin, bukan PR ya, tugas pertama. Di akhir video saya akan membahasnya. Oke, pertama saya akan menjelaskan, mengingatkan kembali lagi apa itu akar. Dulu di SMP kan sudah diajari akar kan. Kalau aku punya akar A, ya, yang dulu ya, akar A itu artinya ya bilangan apa, gampangannya ini, gampangannya aja, dikuadratkan hasilnya A. Nah, gitu. Ini gampangannya akar itu apa sih? Seperti itu. Contoh, akar 4, bilangan apa dikuadratkan hasilnya 4. Bilangan apa dikuadratkan hasilnya A kalau akar A ya. Nanti akar 4 bilangan apa dikuadratkan hasilnya 4. 2. Terus akar apa enaknya? 16. Bilangan apa dikuadratkan hasilnya 16? 4. Akar yang lebih susah, 121. Bilangan apa dikuadratkan hasilnya 121? 11. Akar berapa? 324. Bilangan apa dikuadratkan hasilnya 324? 18. Ini SD sudah kayaknya. Dan di SD pun diajari caranya kok bisa ketemu 18, ya kan? Kalau di SMP sudah hafal, harusnya sudah hafal. Apalagi SMA, SMK. Akar 0. Bilangan apa dikuadratkan hasilnya 0? Ya 0. Akar 1. Ya 1. Akar berapa enaknya ya? 64/81. Akar 64 itu apa? 8. Akar 81 9. Terus akar 0,025. Sorry. Akar 0,0025. Kamu bisa ubah jadi pecahan dulu, desimalnya jadi 25. Ini koma belakang dibilang di belakang komanya berapa? 1, 2, 3, 4. Berarti per 10.000. Akar 25 itu 5. Akar 10.000 itu 100. Sana kan, bagi 5 1, bagi 5 20. Alias gini ya, nggak apa-apa. Kau jadikan desimal lagi 0,05 ya. Sekarang pertanyaannya, ini kayaknya gampang. Akar 2. Akar 2 ini berapa? Bilangan apa dikuadratkan hasilnya 2? 1 pak. 1 dikuadratkan hasilnya 1. 2 pak. 2 dikuadratkan hasilnya 4. Antara 1 sama 2 kan berarti. Berarti 1,5 pak. 1,5 dikuadratkan hasilnya 2,25. Nah ini 2 kalau dikuadratkan hasilnya 2. 1,41. Akar apa ini? 6. Bilangan dikuadratkan hasilnya 6. 2,45 dan seterusnya. Jadi menemukan ini gimana pak? Pakai kalkulator. Sebenarnya kalau ada bentuk akarnya nggak bisa diakar jadi bilangan bulat kayak gini, itu jawabannya tetap bentuk akar, nggak apa-apa ya. Terus lagi akar min 4.
Bilangan kalau dikuadratkan hasilnya min 4. Min 2 Pak. Min 2 dikuadratkan apa nama? Min 2 kali min 2 4. Lah akar min 4 berarti apa? Ini kalau ada akar negatif itu namanya imajiner. Jadi bilangan kan ada dua jenis, bilangan real sama bilangan kompleks ya. Bilangan kompleks itu yang bukan bilangan real. Bilangan real itu adalah semua bilangan, dari bulat, pecahan, asli, desimal, akar, dan semuanya. Pokoknya bilangan yang ada lah. Kalau gampangannya itu bilangan yang nyata, yang ada di muka bumi ya. Kalau bilangan kompleks itu bilangan yang istilahnya kalau di kita itu kan ada dua kehidupan ya, alam nyata, alam gaib. Kalau bilangan kompleks itu ada bilangan gaib tuh, di luar bilangan nyata. Contohnya akar negatif ini. Nanti jadi 2i dengan i itu adalah imajiner. Tapi nggak akan dibahas di SMA, SMK ya, karena ini materi apa istilahnya? Materi yang kompleks, materi perkuliahan. Nggak tahu kalau SMA ya, kalau SMK nggak mungkin dibahas. Jadi ini mengingat kembali tentang akar. Ya, saya hapus, nggak usah dicatat. Jadi akar itu aslinya itu apa sih? Kan aku tadi bilang di awal materi, akar itu kan pangkat ya. Jadi sebenarnya akar itu memang pangkat rasional. Jadi akar pangkat itu sebenarnya bilangan yang pangkatnya bilangan rasional. Apalagi itu bilangan rasional. Bilangan itu kan ada banyak macam ya. Salah satunya bilangan rasional. Kebalikannya bilangan rasional itu adalah irasional. Bilangan rasional itu gampangnya jadi bilangan pecahan yang bisa dibentuk yang bisa diubah ke bentuk pecahan. Itulah bilangan rasional. Kebalikannya irasional berarti bilangan yang tidak bisa diubah ke bentuk pecahan. Ya. Jadi akar pangkat itu bilangan yang pangkatnya bilangan rasional atau pecahan. Jadi bilangan yang pangkatnya pecahan, itulah akar. Jadi kalau ada bilangan pangkatnya pecahan itu bisa diubah jadi akar n dari a pangkat n. Nah inilah konsep dasar akar. A pangkat m per n itu bisa ditulis dalam bentuk akar n dari a pangkat m. Akar n dari a pangkat m. Jadi n-nya ditulis di sini. Akar n bacanya ya. Akar n dari a pangkat n. Kasus khusus ya. Untuk a pangkat m per 2, khusus untuk kalau bawahnya 2. Ini kan semua bilangan ya, bilangan asli. Bilangan asli ya. Nah itu kalau bawahnya itu bilangan 2, khusus untuk kalau bawahnya 2, harusnya kan nulisnya gini ya. Akar 2 dari a pangkat n, gini kan. Jadi yang bawah itu ditulis di sini kan. Jadi khusus untuk kasus 2, angkanya nggak ditulis, jadi langsung akar a pangkat n. 2-nya nggak ditulis. Itu memang aturannya kayak gitu. Kayak bilangan pangkat 1, bilangan pangkat 1 kan biasanya nggak ditulis satunya. Gini aja. Akar juga gitu, akar pokoknya bawahnya 2, akar 2 dari 2-nya nggak ditulis. Memang aturannya seperti itu. Nanti materi logaritma juga ada yang aturan kayak gitu, penulisan kayak gitu. Terus lagi contoh, misalkan 8 pangkat apa yang namanya? 8 pangkat 1 per 2. Berarti bisa saya tulis jadi akar 2, harusnya kan ditulis 2-nya, tapi 2-nya nggak usah ditulis sesuai aturan penulisannya. Akar 2 dari 8. Bilangan kalau dikuadratkan hasilnya 8 apa? Nggak ada kan? Tapi bisa kita pecah 8 jadi apa kali apa 8 itu? 4 kali 2.
akar 4 itu adalah 2, sedangkan yang 2 ini nggak bisa dirait, berarti tetap di dalam akar. Seperti itu. 6 pangkat 2 per 3. Penulisannya jadinya akar 3 dari 6 pangkat 2. Jadinya nanti akar 3 dari 36. 6 pangkat 2 kan 36, segini aja. Kalau kebalikannya, misal saya punya akar 5 dari 9. Bisa kamu nulisnya kayak gini, 9. Ini kan gak ada pangkatnya. Jadi kalau gak ada pangkatnya itu pangkat 1. 9 pangkat 1 per 5. Atau bisa juga ini kamu ubah dulu jadi akar 5, 9 itu adalah 3 kuadrat. Jadi penulisannya berubah jadi 3 pangkat 2 per, yang di sini kan di bawah, tulisnya kan di bawah. Yang ini 3 pangkat 2 per 5. Mau dicatat. Nah, saya akan kasih soal yang agak rumit ya. Ini saya, kalau sudah saya hapus ya. Contoh soal yang rumit, misalkan akar 3 dari 9 dikali akar 27. Ini hasilnya berapa? Nah, ini kalau kita ngitung langsung ini susah. Jadi kita ubah ke pangkat dulu. 9 itu sebenarnya adalah 3 pangkat 2. Sedangkan 27 itu 3 pangkat 3. Ini saya ubah dulu jadi pangkat 3 pangkat. Nah, ini tulis dulu 2 per ini 3. Dikali 3 pangkat. Ini tulis dulu 3. Kok gak ada Pak? Ayo yang tadi aturan penulisannya, kalau nggak ada itu sebenarnya angkanya 2. Pakai sifat perpangkatan kemarin, sifat nomor 1. Kalau ada bilangan yang sama dikalikan, pangkatnya bisa digabung. Jadi 3 pangkat 2 per 3 ditambah 3 per 2. Ini ya. Di SMP, SD malah penjumlahan pecahan, samakan penyebut. 3 kali 2, 6. 2 kali 2, 4. Ditambah 3 kali 3, 9. Jadinya 3 pangkat 13 per 6. Gini aja nggak apa-apa. Ya. Tuh. Tapi nanti soal yang sering keluar bukan soal kayak gini. Ini malah soal yang susah, soal pengayaan. Soal-soal yang sering keluar itu adalah soal-soal yang nanti kita menggunakan sifat-sifat akar. Oke, sekarang saya akan menjelaskan tentang sifat-sifat akar. Kemarin kan pangkat ada sifat-sifatnya, ada 7 sifat. Akar pun ada sifat-sifatnya. Oke, saya jelaskan. Saya hapus ya. Oke, saya akan menjelaskan tentang sifat-sifat akar. Yang pertama, kalau ada A akar M ditambah atau dikurangi B akar M, plus minus itu artinya tambah atau kurang, bisa tambah atau bisa kurang. Itu nanti jadinya, ini kan akarnya sama, itu bisa kamu jumlahkan bilangan yang di luar akarnya aja. Jadinya A ditambah atau dikurangi B, jadi A ditambah B, akar M akarnya tetap. Contoh, sampel 4 akar 2 ditambah 3 akar 2. Akarnya sama-sama 2. Berarti bisa kita jumlah
4 tambah 3, 7 akar 2. Selesai. Contoh lagi. 6 akar 3 dikurangi 4 akar 3 ditambah 5 akar 3. Kita lihat dulu akarnya sama apa enggak? Oh sama, sama-sama 3. Jadi bisa kamu jumlahkan. 6 kurangi 4, 2. 2 tambah 5, 7 akar 3. Paham? Jadi kamu cek dulu akarnya sama apa enggak? Oh sama-sama akar 3, berarti bisa dijumlah. Contoh lain. 6 akar 5 ditambah 2 akar 3. Akarnya sama apa enggak? Enggak sama, dan akarnya enggak bisa dibuat kecil lagi kan? Ini kan sudah bentuk paling kecil 5 sama 3. Berarti ini enggak bisa diapa-apain, segini aja. Atau kalau kamu mau, kamu masukkan di kalkulator, nanti hasilnya ketemu desimal. Jadi akar 5 itu apa? 2,24 dikali 6 itu apa? Akar 3 itu 1,73 kali 2 itu apa? Dijumlah nanti hasilnya. Tapi gini aja ya nggak apa-apa. Contoh lain. 5 akar 2 ditambah 6 akar 3 dikurangi 4 akar 3 ditambah 8 akar 2. Akarnya beda Pak, tapi ada yang sama. Akar 2, akar 2, akar 3, akar 3. Jadi kamu jumlahkan atau kamu kurangi yang akarnya sama. Jadi yang 5 akar 2 ini kita jumlahkan sama 8 akar 2. Sedangkan yang 6 akar 3 kita jumlahkan sama 4 akar 3. Sama-sama akar 2, sama-sama akar 3. Oke, kita jumlahkan. 5 tambah 8 yang akar 2 ya. 5 tambah 8, 13 akar 2. 6 kurangi 4, ini plus ya, plus 6 kurangi 4 plus 2 akar 3. Ini akarnya sudah beda, nggak bisa diapa-apain lagi. Selesai. Tapi ada kasus yang mana akarnya beda tapi bisa dijumlah. Oke. Di sini cukup nggak ya? Muka-muka cukup. Contoh seperti ini. Akar 32 ditambah akar 18 kurangi akar 50. Ini beda-beda akarnya. Tapi bisa kita jumlah. Gimana caranya? Kita pecah dulu bilangan yang besar ini jadi bilangan yang kecil dengan pecah jadi perkalian apa kali apa. Contoh 32. 32 itu saya pecah jadi apa kali apa? Bisa 4 kali 8, bisa 2 kali 16, bisa 1 kali 32. Kita pakai yang mana? Kita pakai yang salah satunya bisa diakar. 16 kali 2. Salah satu dari ini kan bisa diakar, yaitu yang 16. Ya kan? Kok enggak? 4 kali 8 Pak. 4 kali 8 kan juga bisa diakar Pak, 4-nya. Boleh kamu pakai 4 kali 8. Cuma nanti 8-nya kamu pecah lagi. Jadi double ajakannya. 8-nya dipecah lagi jadi 4 kali 2. Ajakannya 2 kali. Boleh tapi gak efisien. Gak apa-apa sih. Gak apa-apa lah kamu suka. Jadi 32 saya pecah jadi 16 kali 2. Yang 18 dipecah jadi apa? 6 kali 3 apa 9 kali 2? Kalau kamu pakai 6 kali 3, dua-duanya nggak bisa diakar. Kalau kamu pakai 9 kali 2, salah satunya bisa diakar. Jadi kamu ambil yang salah satunya bisa diakar. Berarti 50, 25 kali 2. 25-nya bisa diakar. Akar 16 itu adalah 4, 2 nggak bisa diakar, tetap 2. Akar 9 itu adalah 3, 2 tetap. Akar 25 itu 5, 2 tetap. Tinggal dijumlah karena sama-sama akar 2. Berarti 4 tambah 3, 7 kurangi 5, 2 akar. Oke, selesai. Ini salah satu contoh. Ini sifat pertama, sifat pertama akar.
Ini yang sering keluar soal-soal, apalagi soal kayak gini sering keluar kalau di ujian nasional. Ya. Sifat yang selanjutnya saya hapus. Sifat kedua, kalau ada A akar N dikali B akar N, perkalian ya, yang bilangan di luar akar kalikan dengan bilangan yang di luar akar, sedangkan bilangan yang di dalam akar kalikan dengan bilangan yang di dalam akar. Contoh, example, 4 akar 3 dikali 5 akar 2 kali 4 kalikan sama yang 5, sama-sama di luar akar. 4 kali 5 20 akar, yang 3 kalikan sama yang 2, sama-sama di dalam akar. 20 akar 6. Contoh lagi, kata 5 akar berapa namanya ya? 18 dikali setengah akar 2. Oke. 5 kali setengah. Ya 5 kali 1 itu apa? 5 per 2. Akar 18 kali akar 2, yang di dalam akar kalikan sama yang di dalam akar. 18 kali 2 itu 36. Oh 36 bisa diakar Pak, pintar. Akar 36 itu adalah 6. 6 bagi 2 3 kali 5 15. Oke. Terus contoh kalau kita soal yang susah ya, yaitu soal yang menggunakan sifat distributif. Sifat distributif itu yang perkalian air mancur. Kalau saya menyebutkan perkalian air mancur. Jadi kayak air mancur, cur cur. Jadi A kali B, kelihatan apa enggak ya? Sebentar saya lihat ya. Kelihatan. A kali B AB ditambah A kali C AC. Nah, perkalian distributif. Contoh soal yang menggunakan perkalian distributif ya. Akar 2 dalam kurung 3 akar 3 dikurangi 4 akar 2. Jadi kita kalikan, cur. 3 tetap yang di luar akar, karena ini kan cuma ada bilangan di dalam akar aja. Bilangan di dalam akar kalikan dengan bilangannya di dalam akar. 3 tetap akar 2 kali 3 itu 6. Sama-sama di dalam akar bisa dikali. Dikurangi 4 tetap akar 2 kali akar 2 akar 4. Nah, ini sudah jawaban akhir. Apa bisa disederhanakan? Bisa, yaitu akar 4. Akar 4 itu adalah 2. Jadi 4 kali 2 8. Nah, ini bentuk paling sederhana. Contoh lagi, cukup Pak ya? Saya lihat ya. Cukup. 3 akar 5 dalam kurung 2 akar 3 ditambah 4 akar 2. Oke. Ya wes. Perkalian air mancur cur. Ya. 3 kalikan sama yang 2 6 akar 5 kalikan sama yang 3 15. Ditambah 3 kalikan sama yang 4 12 akar 5 kalikan sama yang 2 selesai. Contoh yang soal level tinggi. Perkalian distributif double. 2 akar 3 min 4 terus 3 akar 2 plus akar 5. Perkalian air mancur 2 kali sud. Jadinya nanti 2 kali 3 6 akar
3 kali 2. Nah, sekarang ini sama yang ini. Ini tadi kan yang ini sama ini. Terus ini sama yang ini. Ditambah plus kali plus itu plus 2, 2-nya tetap. Akar 3 kali akar 5, 15. Sekarang yang ini sama yang ini. Min 4 kali 3, min 12. Akar 2-nya tetap karena di sini gak ada akarnya. Terus min 4 kali plus, min kali plus, min 4 kali di sini gak ada bilangan di luar akar ya. Jadi min 4 kali 1 ya min 4, akar 5 tetap. Apakah ada akar yang sama di sini? Enggak ada. Jadi segitu tak jawabannya. Ini soal yang susah. Oke, paham ya? Kalau sudah, saya hapus. Saya lanjutkan. Sifat ketiga. Sifat ketiga itu kalau ada sama kayak sifat kedua kok. Tapi pembagian akar M per A akar M per B akar M, yang A bagi sama yang B, yang di dalam akar bagi yang sama di dalam akar. Nah, contoh 8 akar 12 per 2 akar 3. Ya wis. 8 bagi sama yang 2, 4. Sedangkan yang 12 dibagi yang dalam akar bagi sama yang di dalam akar. 12 bagi 3, 4. Nah, akar 4 itu 2. Jadi 8. Contoh yang susah. 6 akar 18 ditambah dikurangi 12 akar berapa ini? 12 akar 24 dibagi 3 akar 2. Dulu di SD kalau kamu punya A plus B per C, bisa plus, bisa min, bisa penimbangan, bisa gimana, bisa dipisah jadi A per C ditambah atau dikurangi B per C. Kita menggunakan sifat ini. Jadi ini kita pisah jadi 6 akar 18 per 3 akar 2 dikurangi pakai sifat ini ya, 12 akar 24 per 3 akar 2. Oke, 6 bagi 3 2, 18 bagi 2 9 akar 9 kurangi 12 bagi 3 4, 24 bagi 2 12. Apakah ini bentuk paling sederhana? Enggak, karena bisa disederhanakan lagi. Akar 9 itu adalah 3 dikurangi, sedangkan 12 bisa dipecah jadi 4 kali 3. 6 min akar 4 itu adalah 2 kali 4, 8 akar 3. Sebenarnya gini aja sudah betul kalau aku loh ya, kalau esai. Tapi kalau soalnya ABC-an kan biasanya kita pilih pilihan ganda yang bentuknya paling sederhana. Nah, hati-hati. Jadi harus dilatih juga menyederhanakan bentuk. Itulah sifat-sifat akar. Ya. Terus sekarang saya akan ke itu merasionalkan akar. Nah ini sudah saya hapus ya. Jadi sifat akar tadi ada 3 ya. Kalau kamu belum paham bisa ulangi videonya lagi. Sekarang kita ke materi selanjutnya, masih tentang akar, yaitu merasionalkan akar. Merasionalkan bentuk akar. Maksudnya apa maksudnya? Jadi ada pecahan di bawahnya itu bentuk akar. Ini gimana caranya? Akar di penyebut ini, di bawah ini hilang. Jadi dia nggak ada akarnya lagi. Gimana caranya? Itu namanya merasionalkan bentuk akar. Ada 3 jenis, 3 bentuk. Jadi saya ajarin pakai cara yang efisien aja. Yang pertama,
Kalau kamu punya A per akar B, ini bentuk yang pertama ya. Untuk merasionalkannya caranya gimana? Untuk merasionalkannya ya, A per akar B itu kamu kalikan dengan sesama akar B, sesama akar yang di bawah. Jadi yang atas sama bawah dikalikan dengan akar B semua, sesuai dengan akarnya ini. Dulu di SMP kelas 9 pernah diajari kan? Jadinya nanti A kali akar B ya tetap A akar B, karena ini bukan akar, ini akar. Kalau dikali ya kayak gini. Sedangkan akar B kali akar B sama-sama di dalam akar ya. B kali B, B kuadrat. Nah ingat, kalau kita punya akar A kuadrat itu langsung jadi A. Akar bilangan kuadrat ya A. Ya wes, berarti akar B kuadrat itu adalah B. Ini hasilnya. Jadi caranya itu dikali dengan sesama akar B-nya itu, sesama akarnya itu. Contoh. Rasionalkan bentuk berikut. Rasionalkan. Yang pertama 6 per akar 3. Ya wis. Berarti semua dikalikan dengan akar 3 sama akar 3. Kan ini akar 3. 6 kali akar 3 ya 6 akar 3 per akar 3 kali akar 3 3 langsung aja. Pokoknya kalau ada akar kali akar bilangan yang sama, langsung aja A jadi bilangan itu sendiri. Akar 3 kali akar 3 ya 3. 6 bagi 3 2 akar 3. Terus nomor 2 8 per 2 akar 2. Ya ini gimana Pak? Dikali 2 akar 2 per 2 akar 2. Apa cukup dikali akar 2 per akar 2 saja? Terserah kamu. Kali 2 akar 2 semua nggak apa-apa. Kalikan yang akarnya saja nggak apa-apa. Tapi lebih efisien kalikan yang akarnya saja. Di sini kan yang dibawakan akar 2. Jadi saya kalikan dengan akar 2 per akar 2 saja sudah cukup. Jadinya nanti 8 akar 2, 8 kali akar 2, 8 akar 2 per 2 tetap dikali akar 2 kali akar 2 ya 2. Akar A kali akar A ya A. Akar 3 kali akar 3 ya 3. Akar 4 kali akar 4 ya 4. Akar 2 kali akar 2 ya 2. Jadinya 8 akar 2 per 2 kali 2 4. Coret-coret 2 akar 2. Ya. Sekarang bentuk yang kedua. Lihat batanya ya. Oke, cukup. Bentuk yang kedua itu kalau kita punya A per akar B plus akar C, itu untuk menghilangkan akar di bawahnya kita kalikan sekawan. Sekawannya apa? Sekawan itu adalah yang bentuknya kayak gini cuma beda tanda. Jadi sekawannya ini itu adalah B akar B min akar C. Nah, jadi semua dikalikan sekawannya ini. Jadi sekawan itu adalah yang persamaannya bentuknya kayak gini, cuma beda tanda aja. Kalau plus ya sekawannya min, kalau min sekawannya plus. Tapi bilangannya ini sama. Nanti jadinya yang atas kamu tulis A dikali, jangan lupa kasih kurung, A kali dalam kurung akar B min akar C. Yang bawah langsung aja akar B kali akar B, B. Terus ini min akar C kali akar C, C. Tinggal kita hitung. Contoh.
rasionalkan bentuk 6 per akar 5 min akar 2. Ya wis. Jadi 6 per akar 5 min akar 2 dikali sekawannya ini adalah akar 5 plus akar 2 per akar 5 plus akar 2. Jadinya nanti adalah yang atasnya tetap, yang bawahnya itu akar 5 kali akar 5. 5 min akar 2 kali akar 2, 2. 5 kurangi 2, 3. Cukup Pak ya? Kamu kan cukup. 6 akar 5 tambah akar 2 per 5 kurangi 2, 3. Nah ini bisa kamu bagi 6 bagi 3, 2. Jadi jawaban akhirnya 2 dalam kurung akar 5 plus akar 2, atau ini kamu masukkan 2 akar 5 plus 2 akar 2. Ya. Contoh lain. Saya dicatat ya. Pause, catat. Empat akar 3 per apa enaknya ya? Akar 6 plus akar 2. Oke, 4 akar 3 tetap, akar 6 plus akar 2 dikali sekawannya ini adalah akar 6 min akar 2, akar 6 min akar 2. Sekawannya plus adalah min. Yang atas tetap dalam kurung akar 6 min akar 2. Yang bawah kita kalikan akar 6 kali akar 6, 6 dikurangi akar 2 kali akar 2, 2. 6 kurangi 2 itu apa? 4. Jadi 4 akar 3 akar 6 min akar 2 tetap yang atas per 4. Coret. Masukkan akar 3 kali akar 6, akar 18. Akar 3 kali min akar 2, min akar 6. 3 kali 2 kan 6 ya. 18 saya pecah jadi 9 kali 2 min akar 6. Maka 9 adalah 3 akar 2 min akar 6. Oke, saya cek dulu. Oke, atur posisinya biar kelihatan. Oke, terus kalau sudah saya hapus sendiri, kita ke bentuk yang ketiga. Yang ketiga itu kalau kamu punya A per B plus akar C. Nah, apa bedanya sama soal tadi? Kalau soal tadi itu akar semua bawahnya. Kalau ini salah satunya nggak akar. Ini sekawannya caranya sama kayak contoh yang kedua ya, sifat yang kedua ya, jenis yang kedua, yaitu dikalikan sekawan juga. Sama, kalikan sekawan. Sekawannya itu ya kalau plus berarti sekawannya min, kalau min sekawannya plus, bilangannya ini sama. Cuma nanti bedanya di hasil akhirnya. Yang atas tetap, yang bawah nanti B kali B yang gak ada akarnya jadi kuadrat. B kali B kuadrat min akar C kali akar C. Yang ada akarnya jadi bilangan biasa, nggak ada kuadratnya. Kalau yang nggak ada akarnya jadi kuadrat. Contoh, misalkan aja apa ya, 6 per 2 6
6 per akar 3 plus 1. Ini enggak ada akar, ini ada akar ya kan. Sekawannya apa? 6 per akar 3 plus 1 dikali akar 3 min 1 per akar 3 min 1. Yang atas tetap nggak usah diapa-apain. Yang bawah akar 3 kali akar 3 dikurangi 1 kali 1 kuadrat alias 1. Ini kebetulan 1 kuadrat ya 1 ya. 6 dalam kurung akar 3 kurangi 1 per 1 kuadrat kan 1. 3 kurangi 1 itu 2. 6 bagi 2 3. 3 nya masukkan. Hasil akhirnya adalah 3 kali akar 3 akar 3 min 3 kali min 1 min 3. Oke. Seperti itu. Ya. Inilah materi akar pangkat yang bisa saya jelaskan. Jadi saya menjelaskannya sampai merasionalkan bentuk akar saja. Nah, untuk di next video saya akan membahas materi lanjutan, yaitu materi yang paling susah tentang logaritma. Ya. Terus di sela-sela materi lanjutannya saya akan memberikan materi pembahasan. Hari ini saya nggak jadi membahas karena durasi video yang cukup lama. Kapasitas HP saya nggak banyak anak-anak, jadi kemungkinan sampai sini saja. Untuk pembahasan tugas pertama akan saya bahas di next video. Di next video nanti saya akan membahas tugas yang kemarin sama soal-soal yang tingkatannya lebih tinggi, yaitu soal UN, soal UMPTN, soal SPMB, soal SBMPTN, pokoknya soal tes masuk perguruan tinggi negeri. Untuk latihan kalian mempersiapkan nanti kalau mau kuliah, sama soal-soal kayak SIMAK UI, UM-UGM, tes masuk UGM dan sebagainya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.